Baru-baru ini publik digencarkan dengan penyakit radang selaput otak atau meningitis yang menimpa salah satu komedian tanah air, Olga Syahputra. Meningitis membuat Olga dirawat intensif selama kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya meninggal dunia. Lalu, apa itu penyakit meningitis? Meningitis adalah gejala peradangan yang mengenai lapisan selaput pelindung jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Ada 3 faktor penyebab meningitis, yaitu melalui virus, bakteri, dan jamur. Tergantung penyebabnya, meningitis dapat sembuh dalam beberapa minggu atau bahkan dapat mengancam jiwa penderitanya. Gejala meningitis dapat berkembang selama beberapa jam atau lebih dari 1 hari. Meningitis rupanya juga bisa menular, di antaranya melalui batuk, bersin, penggunaan sikat gigi bersamaan, atau berciuman. Meningitis juga bisa menyerang siapa saja, termasuk pada bayi. Ada beberapa gejala yang mungkin terjadi pada seorang bayi yang mengidap meningitis. Di antaranya adalah demam tinggi, selalu menangis, leher kaku, muntah atau mual, pandangan kosong, lesu, kejang, tidak nafsu makan, timbul sebuah tonjolan di ubun-ubun bayi, atau dalam sejumlah kasus akan timbul bintik-bintik merah pada kulit. Deteksi dini meningitis dapat mengurangi resiko kematian pada penderitanya. Dan untuk membahas lebih jauh tentang penyakit meningitis telah hadir di studio kami dokter spesialis Syaraf Welly Tanjung. Selamat siang Dr. Welly. Selamat siang Dr. Welly, selamat datang. Pemirsa, Anda juga bisa memberikan komentar lewat Twitter di @jurnalsiang atau SMS ke 0813-870-1043. Anda juga bisa menelepon selama siaran berlangsung lewat nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Ya, Dr. Welly, belakangan ini kan orang tuh jadi menyoroti satu penyakit yang namanya meningitis. Ini karena kemarin Olga Syahputra juga kira-kira juga mengidap penyakit tersebut ya. Nah ini sebenarnya meningitis sendiri itu apa? Karena banyak yang bilang selaput, radang selaput otak. Kemudian ada lagi yang bilang ini menyangkut apalah nanti kanker otak dan sebagainya. Itu sebenarnya apa? Oke, sebenarnya kalau yang dikatakan meningitis adalah suatu peradangan pada selaput yang membungkus otak maupun sumsum tulang belakang. Jadi selaput yang membungkus tersebut itu mengalami suatu peradangan. Nah, peradangannya itu bisa disebabkan secara umum ada 3. Yang pertama disebabkan oleh bakteri, yang kedua biasanya disebabkan oleh virus, yang ketiga biasanya oleh jamur. Seberapa bahaya Dr. Welly meningitis ini? Oke, sebenarnya kalau meningitis itu sebenarnya merupakan suatu kegawat daruratan di bidang saraf. Karena kalau meningitis terlambat untuk ditangani, dapat menyebabkan kecacatan bahkan sampai kematian. Gitu. Tadi kan disebutkan ya, ada 3 yang menyebabkan meningitis. Ada bakteri, virus, jamur. Di antara 3 ini yang paling bahaya yang mana, Dok? Oke, sebenarnya kalau dari antara bakteri yang tadi 3 itu biasanya bakteri. Karena biasanya bakteri itu komplikasinya itu atau klinisnya itu juga jauh lebih berat daripada virus, seperti itu. Lantas di mana tempat berkembangnya ketiga virus, bakteri, dan jamur ini yang kira-kira bisa menularkan, menginfeksi seseorang? Oke, biasanya kalau bakteri itu awalnya dari paru-paru ya, dari paru-paru, kemudian kuman itu pertama berkumpul, kemudian masuk ke pembuluh darah, di bawah pembuluh darah, terus bersarang di dalam kepala, kemudian di sana bereplikasi sehingga mengalami suatu peradangan pada selaput otak. Sehingga awalnya itu mungkin nggak langsung di otak, tetapi dari sumber yang lain, biasanya dari paru-paru. Memang pada tempat yang lain, misalnya di daerah telinga, pada pasien-pasien yang awalnya pernah mengalami infeksi telinga, itu juga berpotensi mengalami suatu meningitis. Jadi bahaya juga ya kalau misalnya Mandy gitu, misalnya sakit telinga gitu ya, kita tidak mengharapkan. Itu juga rentan ya terkena meningitis. Ya, memang kalau infeksi di telinga kan banyak ya, tapi biasanya kalau sampai yang dikatakan orang awam conge, yang keluar cairan berbau, itu memang bisa jadi pintu masuk kuman itu untuk masuk ke dalam otak. Itu apalagi Dr. Welly gejala awal yang harus kita perhatikan supaya jangan sampai ternyata mengidap meningitis? Oke, kalau untuk gejala awalnya itu biasanya awalnya demam ya, itu kemudian setelah demam ada nyeri kepala, ada mual. Nah itu biasanya gejala-gejala awal yang mungkin
hampir semua penyakit itu gejala awalnya seperti itu, sehingga kadangkala orang tua atau dari pasien sendiri itu nggak cukup aware bahwa itu merupakan bisa jadi awal dari suatu meningitis. Ya, biasanya kalau gejala-gejala yang disebutkan Dr. Welly tadi, kita cenderung mengobati diri sendiri atau beristirahat saja ya. Iya. Tapi pada titik apa ketika gejala-gejala itu terjadi, kita harus mulai hati-hati dan aware kalau ini bisa jadi meningitis. Oke, kalau misalnya setelah minum obat yang umum biasanya kok rasanya nggak membaik, memang harus segera dibawa ke dokter. Apalagi kalau misalnya disertai kesadaran menurun, kemudian misalnya ada anak yang awalnya rewel, tiba-tiba kok diem, cenderung tidur, nah itu harus segera dibawa. Oh gitu ya, kalau bayi gimana dok? Karena kan kalau anak bayi kan tidak bisa mengkomunikasikan dia sakit di sebelah mana, biasanya hanya rewel aja, itu gimana? Iya, biasanya kalau anak memang nggak sekomunikatif kalau untuk orang dewasa ya, tetapi biasanya anak bisa kita lihat biasanya rewel, awalnya rewel, kemudian demam, mual sampai muntah. Kemudian bisa juga ada lehernya juga mengalami kekakuan, yang awalnya misalnya mau nyusu kok nggak mau menyusu sama ibunya. Nah kalau ada kecenderungan seperti itu harus segera dibawa ke pusat kesehatan. Oke, kekakuan itu juga dialami orang dewasa ya. Tapi biasanya dong kalau misalnya kaku kuduk nih ya, kirain pasti salah orang tidur. asumsinya dua, kalau nggak asam urat ya salah urat gitu. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya soal meningitis ini seperti apa setelah jeda berikut. Pemirsa, kembali di Lunch Talk, yaitu tadi kita sudah simak Dr. Welly dan juga dia sih ada grafik mengenai cara-cara mengenali bila seseorang mengidap meningitis termasuk pada bayi. Ya, salah satunya leher kaku. Nah, balik lagi dok. Katanya kalau nekuk lehernya kaku, ya kan? Nah, tapi kaku yang seperti apa? Apakah ada kesetrumnya atau gimana nih rasanya di sini? Ya, memang kalau pada meningitis itu salah satu tanda yang khas ya, itu adalah kaku kuduk. Nah, kaku kuduk itu bukan sembarang kaku kuduk yang misalnya nyeri di leher, tapi kaku kuduk pada meningitis itu khasnya adalah kalau pasien itu ditekukan lehernya ke depan seperti ini, biasanya sulit. Biasanya seperti ada tahanan dan kadangkala wajah pasien itu meringis, nyeri. Tetapi kalau pada gerakan yang lain ke kiri, ke kanan, ke belakang itu nggak nyeri. Beda dengan hanya kekakuan otot yang ada di leher, itu juga rasanya kaku juga, tetapi dia semua arah juga sakit. Tapi kalau kaku kuduk pada meningitis khasnya terutama saat menekuk ke depan, dan itu sebagai patokan juga untuk dokter mengenali bahwa ini adalah suatu meningitis. Nah, ini penting sekali untuk dikenali karena kita sering juga mengalami kaku-kaku leher dan harus bisa membedakan ya yang mana yang memang kejang otot karena salah urat dan sebagainya, atau yang memang berbahaya seperti ini karena ada infeksi meningitis. Lantas dok, kalau kita kemudian memeriksakan diri karena ada beberapa simptom gejala seperti yang Anda jelaskan tadi, apakah dokter akan langsung memeriksakan apakah kita positif terinfeksi atau tidak, atau kita harus meminta khusus sebuah tes? Biasanya setelah pasien itu datang ke dokter, biasanya kan kita lakukan wawancara ya, keluhan-keluhannya, kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mencari infeksinya juga, tanda-tanda infeksi, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan ronsen. Dan yang paling penting juga kita biasanya kalau memang mencurigai suatu meningitis, kita melakukan pemeriksaan yang namanya lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu adalah
pemeriksaan yaitu untuk mengambil sampel cairan otak itu melalui tulang belakang khususnya di daerah pinggang itu diambil untuk beberapa cc kemudian kita periksakan untuk mengidentifikasi jenis kuman apa yang menyebabkan keluhan tersebut. Kalau waktu pemeriksaan di lab itu ada satu indikasi nggak dok yang sudah bisa dilihat? Kan kalau lab darah kita cuma bisa lihat oh ini leukositnya tinggi berarti kita lagi infeksi nih, tapi infeksi apanya kan kita nggak ngerti. Iya. Nah itu ada nggak tuh indikatornya kalau kita tuh memang kena meningitis atau nggak sebelum kita diperiksa sum-sum tulang Spinal tap yang pastinya menyakitkan. Iya menyakitkan gitu. Oke, biasanya memang untuk membuktikan itu suatu meningitis biasanya paling bagus itu menggunakan lumbal fungsi. Selebihnya itu kita biasanya berdasarkan anamnesis atau pemeriksaan ataupun pemeriksaan tadi kaku kuduk. Jadi pasien datang dengan keluhan nyeri kepala, demam, mual muntah, kemudian kesadarannya menurun, kemudian kita periksa kaku kuduknya kok ada. Nah itu biasanya kita fokusnya ke arah meningitis dulu, walaupun itu perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium dan yang paling bagus itu adalah menggunakan lumbal fungsi. Mengapa? Karena pada meningitis itu yang mengalami infeksi kan tadi yang dikatakan adalah selaputnya, dan di bawah selaput itu kan ada cairan otak, liquor cerebrospinal, dan itu kita ambil sampelnya itu mewakili infeksi yang ada di otaknya. Jadi dengan melakukan lumbal fungsi itu setidaknya kita bisa mengharapkan oh ini kuman apa, jenis apa. Nah itu ada memang karakternya dari pemeriksaan lumbal fungsi itu sendiri, dari warna, pemeriksaan proteinnya, selnya. Dan itu akan membedakan course of treatment-nya ya dok? Iya betul. Bisa dijelaskan sedikit mungkin seperti apa saja langkah-langkah untuk ini yang berbeda? Ya, jadi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan lumbal fungsi itu nanti kita kultur, kita lakukan pengecatan untuk membuktikan ini infeksinya penyebabnya apa. Tadi yang tadi disebutkan yang 3 utama itu adalah bakteri, virus maupun jamur. Kalau memang itu terbukti suatu bakteri, kita berikan antibiotik. Kalau ternyata itu suatu virus, kita berikan antivirus. Begitu pula kalau seandainya itu ternyata jamur, kita berikan anti jamur. Oke, ini mumpung ada dokternya nih pemirsa di rumah yang mungkin sedang menyaksikan, boleh langsung berinteraksi dengan kami di sini, tanya mungkin sebanyak-banyaknya ya. Mengenai apalagi meningitis. anak-anak nih dok ya. Kalau bayi itu sebenarnya gimana kalau misalnya terinfeksi meningitis? Apakah harus diperiksa juga dengan lumbal fungsi tadi atau bagaimana? Iya, memang kalau itu prosedural yang dilakukan baik itu pada anak kecil maupun dewasa. Karena tadi kembali lagi dasar kita melakukan itu adalah untuk menentukan jenis dari infeksi atau penyebabnya itu sendiri, karena nanti itu berkaitan terhadap terapi yang ingin kita berikan. Karena prinsipnya adalah semakin kita spesifik memberikan suatu terapi, otomatis harapan pemulihannya lebih baik. Semakin cepat dan tepat ya. Dokter Welly, ini ada tahapan-tahapannya nggak sih untuk meningitis ini? Seberapa lanjut dan seberapa dini seseorang bisa mengalami meningitis? Dan seperti apa resiko-resikonya? Oke, kalau biasanya kalau meningitis itu ada memang tahap-tahapannya itu yang mulai dari gejala awal tadi ya, yang mungkin hampir semua keluhan kayak flu itu juga gejalanya mirip. Mulai demam, sakit kepala, kayak gitu. Nah biasanya kalau misalnya sudah memasuki fase yang lebih lanjut, itu biasanya kesadarannya itu mulai menurun. Nah, itu yang nggak ditemukan pada kasus-kasus kalau misalnya flu biasa. Nah, saat terjadi suatu penurunan kesadaran, itu biasanya sudah memasuki stadium yang lebih lanjut. Dan kalau nggak diobati secara baik, itu akan berkomplikasi lebih jauh lagi, yang akhirnya nanti setidaknya bisa menyebabkan suatu gangguan tidak hanya di selaput otaknya, tetapi juga otaknya itu sendiri. Nah, gejalanya bisa kelumpuhan, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan daya ingat, seperti itu. Dan kalau memang itu sudah terjadi, memang untuk pemulihannya pasti membutuhkan jauh lebih lama daripada yang dikenali sejak awal, sebelum komplikasi kita obati Early stage lebih. ya. Ini yang dimaksud kehilangan kesadaran ini pingsan-pingsan gitu maksudnya dok? Biasanya atau gimana? Iya, sebenarnya kalau pengertian kita pingsan terus nanti sadar lagi, nah nggak seperti itu. Tetapi pasien itu cenderung tidur, kalau dibangunin kan, kalau kita ngantuk dibangunin langsung bangun. Kalau pada pasien kesadaran menurun itu mulai dari gradasi yang
dibangunin hanya buka mata sebentar terus tidur lagi sampai yang ke Benar-benar pingsan. koma. Koma itu pada pasien itu kesadarannya menurun sehingga kita bangunkan dengan rangsang nyeri pun pasien nggak merespon. Baik, Dokter Welly, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa, Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813-8670-1043. Anda juga bisa menelpon selama siaran berlangsung lewat nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Ya, pemirsa, kembali di Lunch Talk yang hari ini kita sedang membahas tentang penyakit meningitis dan sudah bersama Dr. Syaraf, Dr. Welly Tanjung. Dr. Welly, tadi kan sudah kita bahas ya di segmen sebelumnya, penyebabnya ada virus, bakteri, juga jamur. Ini kira-kira di mana saja nih seseorang bisa terpapar ketiga hal ini? Ya, memang sebenarnya kalau ditanyakan di mana itu bisa di mana saja. Memang biasanya insidennya itu paling sering itu kalau misalnya kita berada di tempat-tempat yang endemik ya, itu memang potensi untuk terkena infeksi meningitis itu. Indonesia ini endemik nggak, Dok? Kalau sebenarnya kalau endemik enggak ya, kalau untuk Indonesia enggak. Tetapi dengan daya tahan tubuh yang misalnya kondisi lagi enggak bagus, yang awalnya kita hanya terserang infeksi paru-paru biasa, itu juga bisa menyebabkan suatu meningitis. Oke, pertanyaannya nih, menular atau enggak sebenarnya meningitis ini? Oke, yang dimaksud menular itu kalau memang kita sering kontak langsung, kemudian misalnya ada pertukaran cairan, itu memang bisa menular, tetapi tidak langsung. Kalau kita sering kontak dengan meningitis, kita langsung ikut kena meningitis, karena nggak sesederhana itu prosesnya. Karena kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, nggak tiba-tiba langsung menginfeksi. Karena tubuh kita memang sudah didesain sedemikian rupa untuk kalau kuman masuk, kita pasti ada sistem pertahanan tubuh. Nah, tinggal seberapa baik pertahanan tubuh itu di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita kalah, otomatis memang dia bisa menyebar, dan menyebarnya pun kan nggak langsung ke otak. Dan di dalam otak itu pun juga ada sistem namanya blood-brain barrier, di mana nggak semua istilah zat asing dari luar itu bisa langsung masuk. Jadi melalui beberapa mekanisme. Kalau memang kita sedang dalam keadaan yang imun tubuhnya tidak terlalu bagus, mungkin kecapean atau kurang tidur, dan kita sedang berada bersama orang yang kebetulan juga mengidap meningitis, ini apakah sentuhan atau exchange air saliva atau seperti apa yang bisa menyebabkan infeksi? Ya, biasanya kalau memang penyebabnya itu dari bakteri, yang tersering itu karena dari droplet, cairan ludah, kemudian sputum, ingus, itu memang bisa berpotensi untuk menularkan, walaupun memang kadangkala membutuhkan waktu yang lebih intens untuk kita bisa terkena meningitis itu. Jadi sendiri. lewat udara juga mungkin ya, tuh, Dok? Ya, kalau memang itu secara langsung dropletnya. Kalau darah gimana, Dok? Oke, kalau dari darah sih masih kecil ya kemungkinannya untuk terjadinya pertukaran dari darah itu sendiri secara langsung. Karena biasanya itu kumannya itu adanya itu memang awalnya itu ada di saluran nafas, sehingga biasanya kalau batuk atau misalnya kita ngomong ludahnya itu hampir sama dengan TBC ya, Dok, ya. Kalau sudah sekali kena meningitis, diobati sudah sembuh, seperti misalnya Ashanti gitu ya. Nah, itu mungkin nggak terkena meningitis lagi? Iya, masih mungkin, tergantung sejauh mana daya tahan tubuh si pasien itu bekerja. Kalau daya tahan tubuhnya itu menurun sekali, kuman yang awalnya biasa-biasa aja dia akan aktif lagi. Seperti itu. Lebih rentankah, Dok, yang sudah pernah menderita? Sebenarnya kalau orang yang pernah menderita secara umum itu sebenarnya dia sudah punya kekebalan tubuh ya. Tetapi nanti
nggak menjamin bahwa orang yang sudah punya kekebalan tubuh itu nggak bakal terkena lagi. Itu kembali lagi ke sistem daya tahan tubuh itu sendiri. Ya, kita sudah ada penelpon nih sepertinya di ujung sana ada Bapak Muhammad Haidir di Jakarta. Ya, selamat Halo. siang Pak Haidir. Halo, selamat siang. Saya Iya. Muhammad Haidir. Ya, silakan Pak dengan Ya. pertanyaan Anda. Saya ingin bertanya ke Dr. Welly, untuk pencegahan meningitis itu pola hidup seperti apa yang bisa mencegah meningitis? Apakah ada makanan tertentu yang bisa harus kita konsumsi untuk bisa mencegah meningitis? Yang kedua, apakah pekerja yang kerjanya shift-shiftan bukan work hour misalnya bisa sampai tengah malam gitu, apakah rentan terhadap penyakit ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haidir atas pertanyaannya. Itu tadi sudah sedikit kita singgung juga ya. Shift malam mungkin ya Pak Haidir ini. Gimana Dok? Silakan dijawab Dok. Ya, kalau untuk makanan secara spesifik yang dengan makan ini nggak akan terkena meningitis, sebenarnya sih nggak ada. Tetapi prinsipnya adalah makanan itu yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin-vitamin mikronutrien itu juga harus seimbang. Prinsip secara umumnya seperti itu. Jadi nggak ada makanan khusus untuk dengan makan ini terhindar dari meningitis, itu nggak seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua mengenai yang shift malam seperti itu, memang biasanya kalau nggak terbiasa dengan pola shift seperti itu, biasanya daya tahan tubuhnya itu menurun ya. masih menurun. Nah, memang kalau kita bekerja yang istilah dapat shift seperti itu kan nggak mudah ya. Tetapi kita bisa mensiasatinya dengan pertama dengan saatnya udah nggak bekerja kan kita bisa istirahat dengan optimal. Kedua, mungkin kita juga bisa menambah dengan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ketiga, kita juga harus menjaga kebersihan diri kita. Misalnya kalau misalnya kita habis dari bekerja yang kebersihannya tidak terjamin, kita harus cuci tangan. Kemudian kalau di daerah yang banyak orang terkena flu, kita harus juga pakai masker untuk menghindari, karena pada prinsipnya pencegahan jauh lebih baik daripada kita kalau sudah terlanjur terkena meningitis. Dan pencegahan ini sama seperti pencegahan paparan virus lainnya pada umumnya ya. Iya, nah bicara soal pencegahan tadi tuh Mendy ya, mungkin nggak sih ada vaksin yang bisa mengatasi atau membarier kita dari meningitis ini? Iya, biasanya pada anak yang di bawah 6 bulan itu memang diberikan vaksin. Itu adalah gunanya untuk mempersiapkan daya tahan tubuhnya itu sebelum terkena infeksi dan mengaktifkan sistem daya tahan tubuhnya kalau seandainya nanti dia terkena infeksi. Nah, begitu pula pada orang yang ingin bepergian di daerah endemik atau misalnya mau pergi haji, itu memang diberikan vaksin. Diberi vaksin dulu Memang saat diberikan vaksin nggak bisa langsung, biasanya butuh waktu. Butuh waktu itu setidaknya minimal 10 hari. 10 idealnya memang 2 minggu, tetapi minimal kalau setelah disuntik sebaiknya sebelum minimal 10 hari lah. Ini kalau kita perhatikan kan bakteri yang menginfeksikan kita dengan meningitis ini agak mirip dengan sejumlah penyakit lainnya penyebabnya dikatakan sinusitis, TBC, juga pneumonia. Iya. Apakah kemudian ketika kita merasa ada sesuatu dengan paru-paru atau pernafasan kita lebih rentan terhadap itu? Iya, memang pada pasien-pasien mengalami infeksi yang berat pada paru-parunya itu memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mengalami infeksi juga di meningen, tetapi memang tidak 100%, tetapi kita memang harus lebih waspada. Artinya kalau kita mempunyai suatu infeksi, baik itu telinga, gigi, kemudian di paru-paru, hendaknya untuk diobati secara tuntas dan ke ahlinya. Itu tentu saja akan jauh lebih baik daripada kita nanti sudah terlanjur baru berobat, itu pasti kurang. Kita setelah ini juga akan membicarakan bagaimana dengan ibu hamil. Kan kalau misalnya sedang hamil kemudian terkena meningitis, jangan-jangan ada kecacatan juga gitu kan di janin kandungannya. Betul. Tapi setelah jeda berikut, pemirsa Anda bisa memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813 8670 1043. Atau Anda juga bisa menelepon selama siaran berlangsung lewat nomor 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam topik kenali meningitis sejak dini ini ya di Berita 1 dari Twitter bisa ataupun juga lewat line interaktif. Betul. Kita sudah ada terhubung dengan Ibu Novi di Kalimantan.
Kita akan sapa langsung Ibu Novi. Ya, selamat siang Ibu Novi. Ya, Iya, baik. Ya, nanti kita kembali ya ke di Bu sesi Novi. interaktif. Baik, Iya, kalau sebenarnya kalau meningitis ini dari skala penyakit-penyakit di dunia, ini peringkat keberapa sih yang terbahaya gitu, Dok? Oke, sebenarnya kalau persisnya saya terus terang nggak hafal untuk persisnya peringkatnya berapa. Cuman yang jelas memang meningitis itu merupakan suatu kelompok kegawat daruratan. Jadi di dalam ilmu saraf, meningitis juga merupakan suatu kelompok dari penyakit yang perlu penanganan sesegera mungkin, seperti itu. Karena mengingat efeknya bisa menimbulkan kecacatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik, kita sudah terhubung lagi. ya, sudah ada penelpon dari Kalimantan. Kita akan sapa bersama Ibu Novi. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang, Bu. Ya, silakan dengan pertanyaan Anda, Ibu. Oke, saya mau nanya. Iya, silakan Ibu. Iya, silakan Ibu Novi. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, saya ingin menanyakan. Kemarin kan saya ada periksa ke salah seorang dokter. Iya. Terus setelah diperiksa katanya mungkin saya kena gejala meningitis. Iya, silakan dilanjutkan Ibu. Cuma apa namanya? Gimana ya gejalanya? Aku nggak ngerti juga sih gejalanya apa aja. Cuma bilang dokternya mungkin kamu terkena ini ada kemungkinan terkena meningitis. Silakan dokter, kalau mau tanya langsung saja, Dok. Iya, Jadi Bu. yang saya tanyakan untuk mengenali gejala-gejala meningitis itu apa aja Pak ya, Iya. dokter? Jadi rupanya mungkin Bu Novi ini masih sanksi ya atas diagnosis dokternya begitu Iya. ya. Silakan, Dok. Iya, belum positif divonis. Iya. Jadi Gejala kalau yang sering saya rasakan sendiri sih ini apa namanya Bu? Sering pusing gitu, terus mual, terus mata rasanya berkunang-kunang gitu. Baik, terima kasih Ibu Novi. Rasanya mau keluar gitu. Ya, itu kurang lebih sama Dok ya dengan yang sudah kita bahas di 2 segmen sebelumnya. Gimana kira-kira? ya, memang pertama kita kembali lagi seperti di awal tadi bahwa gejala meningitis itu karena ada prinsipnya adalah suatu proses peradangan, biasanya ada demam. Itu dulu yang pertama. Kemudian kedua, karena itu peradangannya di dalam kepala, sehingga itu gejala utamanya salah satunya adalah nyeri kepala. Nah, karena di dalam kepala di situ kan juga ada dekat otak ya. Nah, otak itu juga di situ banyak fungsinya, mulai dari kesadaran, mulai dari kognitif, berpikir, pendengaran, penglihatan, sehingga pada kasus-kasus meningitis juga bisa menyebabkan gangguan kesadaran. Jadi untuk memastikan apakah ibu ini gejala meningitis atau tidak, itu yang pertama harus ada demam ibu, kedua ada nyeri kepala, kemudian yang ketiga biasanya ada pemeriksaan tadi yang dikatakan di awal kaku kuduk, dan yang keempat biasanya kita juga harus membuktikan itu dengan pemeriksaan lumbal fungsi. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah memang yang ibu alami itu merupakan suatu gejala dari suatu meningitis, karena pada kasus-kasus yang lain nyeri kepala itu biasanya pada wanita sering dialami. Kemudian kalau misalnya mual, orang yang mengalami gangguan pencernaan pun juga punya keluhan yang sama. Baik, jadi simptomnya ini banyak yang samar, jadi kita memang harus menyeluruh dalam pemeriksaan ya. Betul. Dok, ini course of treatment-nya seperti apa penyembuhannya? Apakah oral intake atau ada vaksinasi? Pada tahap apa seseorang harus kemudian diopnam di rumah sakit? Ya, biasanya memang kalau kita memenuhi tadi tanda-tanda yang di awal saya sebutkan, itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian memang untuk treatmentnya itu memang berdasarkan hasil dari lumbal fungsi itu sendiri. Walaupun kadangkala untuk mendapatkan hasil lumbal fungsi itu membutuhkan waktu, tetapi setidaknya kita bisa mengenali karakteristik dari penyebab meningitis itu sendiri. Misalnya pada
kasus meningitis yang disebabkan oleh virus biasanya gejalanya lebih ringan, relatif lebih ringan dibandingkan pada yang disebabkan oleh kuman itu sendiri. Kalau kuman biasanya demamnya tinggi sekali, kadangkala sampai kesadarannya juga menurun. Berbeda dengan meningitis yang disebabkan oleh virus, biasanya pasiennya relatif lebih sadar, kemudian juga nyeri kepalanya nggak terlalu dominan. Nah, sehingga kalau dari karakteristik itu sambil menunggu hasil untuk lumbal fungsinya, kita bisa memberikan terapi sementara dulu. Memang untuk memberikan terapi paling ideal menggunakan suntik obat antibiotik suntik untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Baik, dokter, ini kita sudah ada SMS juga ya. Apakah bakteri Streptococcus ini dapat menyebabkan meningitis? Ya, itu sebuah Ada jenis salah satu bakteri ya. pemirsa kita ya, rupanya sudah bergabung dari SMS. Iya, kalau salah satu kuman yang di paru-paru yang menyebabkan meningitis, salah satunya Streptococcus pneumoniae, dan itu bisa menjadi salah satu penyebab dari meningitis itu sendiri. Bakteri lainnya apa, Dok? Misal? Oke, Haemophilus influenza bisa, dan kuman Mycobacterium TB itu juga bisa menyebabkan suatu meningitis. Jadi dikatakan ada satu jenis bakteri yang apabila terpapar oleh bakteri meningitis secara spesifik yang satu ini bisa berakibat fatal dalam waktu 24 hingga 48 jam bahkan. Ini gimana nih, Dok? Kelihatannya ini mungkin tipe yang paling parah ya? Ya, sebenarnya untuk parah atau tidaknya itu memang tergantung dari jenis kumannya itu sendiri. Secara umum memang kalau jenisnya kuman cenderung lebih berat daripada virus ya. Terus kemudian kedua adalah status imunitas dari si pasien itu sendiri. Semakin status imunnya baik, perlawanan terhadap bakterinya itu sendiri diharapkan lebih optimal. Terus ketiga, kecepatan pasien itu dikenali sampai dibawa berobat itu juga mempengaruhi dari kesembuhannya itu sendiri. Oke, kita ke ibu hamil tadi sudah betul. Ini ya, yang sudah sempat kita singgung. Sebenarnya kalau kehamilan itu sendiri untuk mencegah kemudian bakteri ataupun juga virus ataupun jamur meningitis ini ke tubuh kita tuh apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang perlu dilakukan oleh ibu hamil memang prinsipnya harus mencegah sedini mungkin untuk terinfeksi dari kuman-kuman yang berpotensi terhadap meningitis. Misalnya kalau misalnya ada gangguan gigi, memang sebaiknya diperiksakan ke dokter gigi untuk dievaluasi apakah itu memang perlu penanganan segera atau tidak. Begitu pula juga kalau seandainya ada kelainan di paru-paru atau telinga, itu juga sebaiknya diperiksakan untuk menghindari ada vaksin ataupun juga imunisasi atau apapun gitu yang bisa dilakukan. Oke, kalau vaksin kalau di ibu hamil mungkin kalau menurut saya sih nggak dianjurkan ya. Memang tapi prinsipnya dia harus menjaga sistem daya tahan tubuhnya seoptimal mungkin. Seberapa berbahaya, Dok, untuk janin ketika seorang ibu hamil didiagnosa? Iya, memang tergantung dari usia kehamilannya itu sendiri. Semakin dini kehamilannya otomatis lebih rentan ya untuk mengalami keguguran seperti itu. Baik, Dokter Welly, kita masih ada satu segmen lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol soal pencegahannya ya. Dan kita akan kembali, pemirsa, tetap bersama kami di Lunch Talk usai jeda pariwara. Kita telah sampai di segmen penghujung dialog kita siang hari ini di Lunch Talk mengenai meningitis. Dok, sedikit tips pencegahan, walaupun memang gejalanya sulit dikenali dan banyak nyaru ya dengan gejala penyakit yang lainnya. Tapi seperti apa supaya kita jangan sampai terpapar si virus dan bakteri penyebab meningitis ini? Ya, yang pertama memang kita harus senantiasa untuk menjaga agar daya tahan tubuh kita dalam kondisi optimal. Pertama dengan daya tahan tubuh itu dulu yang paling penting. Yang pertama dengan cukup istirahat, kemudian kita juga mengkonsumsi makanan yang seimbang. Tadi yang seperti saya katakan, protein, karbohidrat, lemak, mikronutrien itu harus seimbang. Kemudian kalau misalnya kita mengalami suatu gangguan kesehatan, baik paru, gangguan telinga, dan yang berpotensi yang mengarah ke suatu pintu masuk untuk terjadi meningitis, kita sebaiknya untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan memang kalau untuk pencegahan yang sejauh ini yang terbaik selain menjaga daya tahan tubuh, kita juga menggunakan vaksin. Nah, vaksin itu bisa dilakukan pada usia anak-anak dari dini
tapi pada orang dewasa pun juga bisa dilakukan Usia vaksin. berapa anak dini nih? Ya, biasanya kalau untuk usia dini itu umur 2 bulan sudah bisa dilakukan Vaksin vaksin ya. meningitis, ya. Memang untuk vaksin pada anak dilakukan beberapa kali dan biasanya nanti di booster lagi. Kalau pada orang dewasa juga gitu bisa dilakukan. Khususnya Baik. saat kita berkunjung ke tempat yang berpotensi. Mudah-mudahan informasi ini berguna juga untuk pemirsa dan juga kita ya Mendy ya, supaya selalu menjaga daya tahan, supaya ini menjadi satu langkah awal Pencegahan. preventif meningitis. Dan juga mengenali simptomnya supaya bisa memeriksakan dan menindaklanjuti dengan tepat. Ya betul, terima kasih Dr. Welly Tanjung sudah datang ke studio kami.